Kita tahu bahwa persoalan Kota Bandung, infrastruktur terutama ya, ada persoalan macet. Kedua, pengolahan sampah yang belum menjadi pengolahan sampah mandiri Kota Bandung. Kemudian persoalan banjir. 2 bulan ini harus dimanfaatkan oleh Kang Erwin dan Kang Farhan tentunya untuk membuat daftar inventarisasi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Mandala TV. Sekarang saya sedang bersama dengan anggota DPRD periode 2019-2024 bersama Bang Volmer Siswanto Silalahi. Selamat siang, Bang. Selamat kabar Bang ya, Bang. Kabar baik, salam sehat buat kita semua. Oke, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Bang Volmer ini mengenai masa kepemimpinan Farhan dan Erwin. Di Kota Bandung setahun terakhir kita ketahui Bandung Autopilot, banyak masalah-masalah sosial yang terjadi karena hal itu. Jadi menurut Abang, kepemimpinan Farhan dan Erwin harus dimulai dari mana nih, Bang, untuk menyelesaikan masalah persoalan di Kota Bandung dari macet, sampah dan lain-lain gitu? Iya. Terima kasih Kang Ipan. Jadi pemirsa Mandala TV, bahwa kaitan dengan pergantian kepemimpinan daerah tentu sudah ada regulasi yang mengaturnya, sehingga kita berharap dengan proses tahapan yang sedang berlangsung sampai nantinya Kang Farhan dan Kang Erwin dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Bandung, proses-proses adaptasi, penyesuaian, dan pemahaman terkait permasalahan dan apa yang harus dilakukan oleh wali kota kita yang baru ini harusnya sudah selesai. 2 bulan ini harus dimanfaatkan oleh Kang Erwin dan Kang Farhan tentunya untuk membuat daftar inventarisasi masalah yang masih terjadi pasca berakhirnya kepemimpinan wali kota terdahulu. Daftar inventarisasi masalah ini penting agar pada saat beliau ini memimpin Kota Bandung, kebijakan-kebijakan strategis, program-program kegiatan itu tepat sasaran, dan kita berharap adanya proses transisi yang sedang berlangsung selama 2 bulan ini itu harus dimanfaatkan oleh tim transisi Kang Farhan dan Kang Erwin sebaik-baiknya untuk melakukan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, kemudian membuat diskusi FGD begitu ya, kaitan dengan permasalahan Kota Bandung. Mereka harus melakukan itu secara simultan bersama-sama dengan SKPD Kota Bandung yang jumlahnya kurang lebih ada 30-an ya, dan kewilayahan yang juga jumlahnya kurang lebih 30-an OPD begitu. Mereka harus memotret, mendapat data yang empirik, mendapat data yang akurat terkait permasalahan. Karena kunci keberhasilan pemimpin dalam mengambil kebijakan yang nanti dieksekusi oleh SKPD atau OPD yang ada di lingkungan Pemkot ini dalam bentuk program kegiatan harus berdasarkan informasi data yang valid dan akurat tersebut. Nah, sekarang waktunya, dan saya yakin sedang berjalan, dan tentunya inventarisasi persoalan ini harus menjadi acuan program strategis wali kota terpilih ini dalam 100 hari ke depan. Karena masyarakat tentu berharap kebijakan yang akan diambil ini menunjukkan kepedulian dari Kang Farhan dan Kang Erwin, apakah mereka paham dan mengerti terhadap persoalan Kota Bandung. Memang persoalan Kota Bandung dari tahun ke tahun ya Kang Iban, kita lihat bersama ya, persoalannya masih sama, itu saja. Bahkan sekarang udah ditambah juga dengan persoalan baru karena Kota Bandung sudah menjadi kota metropolitan Bandung Raya, di mana kabupaten kota yang penyangga di sekitar Kota Bandung sekarang warganya, masyarakat ya tertuju pada Kota Bandung dalam mencari peningkatan ekonomi. Nah, ini juga harus dipahami sebagai beban Kota Bandung ke depan. Kita sebagai kota yang terbuka,
tidak eksklusif begitu ya, sehingga kita menerima semua warga yang ada di sekitar Kota Bandung untuk membangun. Tetapi juga regulasi yang ada di Kota Bandung ini harus dibuat sedemikian rupa, dan Kang Farhan, Kang Erwin juga harus melihat bahwa ada beberapa regulasi yang harus diambil sesegera mungkin pada saat mereka memimpin. Salah satunya adalah mereka harus membuat yang namanya peraturan wali kota tentang rencana detail tata ruang dan wilayah kota. Kita tahu bahwa Perwal RDTR ini sebagai aturan induk, di mana di bawahnya itu akan ada turunan-turunan berupa perwal-perwal dan kepwal lainnya sebagai implementasi dari aturan-aturan dari perda-perda yang ada. Harus melakukan penyisiran kembali mana perda-perda yang dalam pelaksanaannya ini menemui kendala begitu ya. Apakah harus dilakukan revisi kembali, ajukan kepada DPRD, kemudian untuk dilakukan perbaikan, sehingga tidak ada lagi kebijakan wali kota yang strategis tetapi terkendala oleh regulasi, oleh aturan yang kita miliki yang tentunya sudah sangat banyak dan perlu selalu diupdate setiap 2 tahun sekali, begitu. Itu Kang Ipan, jadi inventarisasi masalah, tentukan program strategis 100 hari ke depan, tentukan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran berdasarkan permasalahan masa lalu. Karena kalau kembali ke persoalan, kita tahu bahwa persoalan Kota Bandung, infrastruktur terutama ya, ada persoalan macet. Artinya transportasi publik yang belum dibangun secara terintegrasi. Kedua, pengolahan sampah yang belum menjadi pengolahan sampah mandiri Kota Bandung, masih tergantung dengan daerah lain, khususnya Sarimukti. Ya, kemudian persoalan banjir. Kita tahu bahwa drainase Kota Bandung ini harus dilakukan revitalisasi kembali karena banyak sekali pelanggaran pemanfaatan tata ruang berupa bangunan-bangunan yang berada di zona-zona yang sebenarnya tidak peruntukan untuk bangunan. Dan ada satu lagi yang kalau kita nggak antisipasi, ini jadi beban Kota Bandung ke depan, apa itu? Menjamurnya PKL di Kota Bandung ya, yang jumlahnya setiap hari bahkan setiap bulan ini bertambahnya luar biasa. Dari data yang kita peroleh, jumlah PKL Kota Bandung ini kurang lebih 30 ribuan PKL, dan sampai hari ini perda yang menaungi, peraturan daerah yang menaungi tentang PKL, masih perlu perwal-perwal, kepal-kepal turunannya untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kota Bandung. Itu saya rasa 4 poin itu, belum lagi yang terakhir yang mungkin kalau bisa ditambahkan menjadi 5, yaitu penataan kawasan kumuh. Kita tahu bahwa kawasan kumuh di Kota Bandung ini cukup luas. Dari informasi beberapa waktu yang lalu, luas kawasan kumuh di Kota Bandung kurang lebih 400 hektar. Dan tentu penataan kawasan kumuh ini sekaligus untuk mendapatkan ruang-ruang publik baru atau RTH baru sebagai upaya pemenuhan kewajiban pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Jadi saya rasa cukup kompleks, tetapi kalau itu tidak langsung disentuh oleh pemerintahan yang baru, oleh Kang Farhan dan Kang Erwin, persoalan-persoalan itu semakin hari akan semakin membebani pemerintahan Kang Farhan dan Erwin. Kan tadi ada 5 poin yang menjadi patokan acuan. Nah, dari 5 poin ini hal mana sih yang harus diselesaikan paling pertama untuk pemerintahan baru? Kalau saya berpikir bahwa persoalan transportasi publik ya atau kemacetan di Kota Bandung ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, atau bahkan kita boleh katakan darurat, karena persoalan ini setiap tahun terus bertambah, jumlah penduduk bertambah, aktivitas warga kota juga meningkat, masuk keluarnya kendaraan pribadi dari luar Kota Bandung juga bertambah luar biasa, tetapi transportasi publiknya belum bisa menjamin bahwa warga kotanya menggunakan transportasi publik akan aman, nyaman, dan tepat waktu. Nah, ini harus menjadi perhatian utama sebelum juga simultan dengan yang lain mengurusi persoalan sampah
Yang hari ini kita belum ada kemandirian sampah, kita masih tergantung dari daerah lain. Teknologi apa yang mau kita gunakan untuk pengelolaan sampah Kota Bandung? Karena kita tahu sampah Kota Bandung itu lebih banyak adalah sampah organik, sampah basah, yang tentu teknologi pengolahannya ini harus tepat. Jangan sampai kita menggunakan teknologi yang keliru sehingga menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Seperti contohnya Pasar Caringin yang kita lihat akhir-akhir ini sampah menumpuk cukup menggunung begitu ya, sampah pasar ya, sampah organik, sampah basah, tapi kebingungan hari ini. Bagaimana pengolahannya? Padahal dalam Perda Pengolahan Sampah Daerah ada kewajiban untuk setiap kawasan yang berpengelola, termasuk pasar, membangun sendiri infrastruktur atau sarana prasarana pengolahan sampah sendiri, mandiri, sebelum residunya itu diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dibuang ke TPA atau diproses akhir di TPA. Itu contoh, artinya fenomena Pasar Caringin ini juga saya yakin terjadi di pasar-pasar yang lain. Dan itu ya, kita sudah punya pengalaman Bandung Lautan Sampah beberapa kali, darurat sampah, tetapi sampai hari ini belum tuntas penyelesaiannya. Dan ini harus menjadi perhatian penting ya, utama ya, di dalam 100 hari program strategis dari Wali Kota. Dan kalau bicara soal program 100 hari kerja nih, Farhan Erwin mengutamakan menyelesaikan persoalan sampah. Tapi sampahnya seperti apapun belum dijelaskan secara detail strategi seperti apa. Nah, menurut Abang, apa yang harus dibangun lebih dahulu Bang untuk menyelesaikan persoalan sampah ini? Ya, persoalan sampah Kota Bandung ini sumber permasalahannya dari hulu, diproses di pertengahannya, di TPS-nya, dan di pemrosesan air semua bermasalah. Ya, dari hulu masyarakat belum diberikan pemahaman yang lebih luas bahwa proses pemilahan sampah itu sebaiknya sudah dilakukan di sumber atau di rumah kita. Seringkali sampah kita masih digabung antara sampah organik dengan residu-residu sampah organik dan residu-residu yang ada. Baiknya itu kalau kita ingin mempercepat proses pengolahan sampah di sumber, baik di rumah, di sekolah, di perkantoran, itu sudah melakukan pemilahan. Jadi konsepnya kita ke depan, dulu saya waktu masih di DPRD di Komisi C bidang hulu, saya melihat bahwa konsep pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan sampah adalah waste to energy. Saya melihat kalau proses waste to energy ini kelihatan berat sekali karena perlu infrastruktur sarana prasarana yang menghasilkan energi alternatif dalam pengolahannya. Paradigma hari ini di kota-kota besar ya, termasuk di luar negeri, bukan lagi waste to energy tetapi zero waste. Zero waste itu adalah pengolahan sampah di mana sampah itu berakhir pemrosesannya di proses di sumber gitu ya. Bisa di TPS ya atau di rumah di mana, tetapi baiknya berakhir di pemrosesan di TPS, sehingga kemandirian pengolahan sampah daerah itu terbangun, tidak tergantung daerah lain. Yang dibuang ke TPA baik Sari Mukti atau daerah lain itu tinggal residunya. Residunya adalah bahan-bahan hasil buangan begitu, sampah yang tidak bisa diproses lagi, didaur ulang lagi, sehingga itulah yang disebut residu. Residunya contohnya kaca, mungkin bahan-bahan metal, atau ada busa, styrofoam, dan lain sebagainya. Jadi kalau proses pemilahannya itu sudah dilakukan di awal, yang masuk ke TPS itu tinggal bahan-bahan organik, bahan sampah basah yang bisa diproses. Kita lihat bahwa teknologinya sangat banyak ya untuk pengelolaan sampah. Tetapi menurut saya, teknologi yang cocok untuk Kota Bandung ini adalah teknologi yang non-insinerator. Kenapa? Kalau kita memakai insinerator itu, apapun teknologinya, pasti menghasilkan asap atau polutan. Walaupun kita menggunakan filterisasi secanggih apapun, tetapi hasil pembakaran itu pasti menghasilkan asap atau polutan. Nah, ini tidak cocok dengan kondisi Kota Bandung menurut saya, karena Kota Bandung ini adalah kota yang
merupakan cekungan. Kita bukan kota yang berada di pinggir pantai atau pesisir di mana kalau menggunakan insinerator itu asapnya itu bisa ke bawah ke lautan. Tapi karena cekungan ini itu kita khawatirkan asap atau polutan itu naik ke atas, tetapi pada saat malam hari dia turun lagi karena berat jenisnya bertambah kan, dia turun dan akhirnya kota Bandung makin hari dipenuhi oleh polutan-polutan itu dan secara jangka panjang akan mengganggu kesehatan kita. Nah itu jadi teknologi-teknologi non insinerator itu menurut saya tepat untuk kota Bandung, apakah itu composting atau mabotisasi dan lain sebagainya. Ini tuh pun mungkin bisa mengurangi beban biaya operasional. Betul, karena tidak ada TIP-INFI. Betul. TIP-INFI lokal Bandung aja dari rumah ke lokasi pengolahan sampah atau TPS yang masih berada di wilayah kota Bandung. Hanya pengangkutan itu tidak keluar. Yang keluar itu paling residu dan itu jumlahnya juga sudah jauh berkurang dari sampah kota Bandung yang per hari ini mungkin sudah di angka 1.800 ton per hari. Nah ini yang harus jadi catatan kita kaitan dengan pengolahan sampah kota Bandung, Kang Ipan, gitu. Segitu aja yang kita bahas mengenai bagaimana pemimpin wali kota dan wakil wali kota terpilih yang baru mengurus kota Bandung harus dimulai dari mana. Berarti sampah dan kemacetan harus menjadi topik utama untuk menyelesaikan persoalan sosial yang ada di kota Bandung. Ya. Mungkin Bang Ed. Betul. Cukup sekian Sobat Mandala, terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan cuplikan Mandala. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.